Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Makassar, Dr. Ustadz Abdul Naim SID MPD, para pejabat utama Polres Makassar, para ketua organisasi, wartawan Kabupaten Makassar, dan seluruh rekan media yang hadir dalam rapat ini yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan bersyukur dari Allah SWT. Pada pagi ini kita beri kesempatan, kesehatan, bisa melaksanakan halal bihalal di gedung Tata Kerawang Tugar. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada rekan media. Mungkin kalau kata Berhentura, kemarin telah sentopak, tapi ada kesibukan kegiatan kami bisa mengumpulkan rekan-rekan media hari ini. Saya terima kasih banyak kesempatan meluangkan waktu rekan-rekan media. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat. Terakhir, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Mohon maaf lahir batin. Kurangnya mungkin selama 3 bulan banyak salahkan, mungkin lambat balas WA atau kurang respon orang karena mungkin kesibukan kegiatan saya. Sekali lagi orang dan rekan-rekan media, karena mengingat di Pamekasan ini kita disibukkan dengan balap liar. Saya minta kalau ke awak media, kalau ada kegiatan balap liar, tolonglah bantu saya. Rekan media sebagai corong saya, sebagai bantu informasikan, ya kan? Karena apa? Hanya media lah yang bisa bantu saya, ya kan? Jangan hanya mengerti kesalahan atau kekurangan kami yang langsung keluar. Tapi kalau ya kan ada hal yang perlu bantuan, akan tolong bantu saya. Saya hanya ingin memajukan Pamekasan ini, aktivitas Pamekasan ini. Rekan-rekan, jangan hanya yang negatif aja, yang langsung viral. Bantu saya untuk menjaga keamanan Kamtipmas Pamekasan ini. Yang lagi Sporana, Bulan Tak Kolong, bantu Pamekasan. Siap. Polres Pamekasan, saya hanya saya ingin memajukan Pamekasan. Karena saya lihat Pamekasan ini kota paling besar di Madura. Presidenan seharusnya Pamekasan ini paling nomor 1. Tapi saya lihat kalau keamanan tidak aman, Kamtipmas, investor tidak akan masuk ke rekan media. Tolong jangan Sporana, jangan yang negatif terus keluar, yang positif lah. Positif yang keluar biar investor bisa masuk ke Pamekasan. Yang lagi Sporana dari batin mungkin beda kehilangan, selama
Terima kasih. Mau terlalu panjang takut Ustaz lambat kecil. Beri kegiatan Pak Kapolda Sumeneb. Kita harus menjaga kelancaran perperan. Terus takutnya cuaca buruk, Pak Kapolda lewat mendarat. Lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami sampaikan terima kasih berikan aplaus yang meriah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ceramah agama sekaligus doa bersama oleh Dr. Ustadz Abu Naim SPD MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kapolres Pamekasan beserta Bapak Kapolres Pamekasan yang saya muliakan, seluruh jajaran pimpinan di Polres Pamekasan yang saya muliakan, para bapak, para ibu, teman-teman media yang ada di Polres Pamekasan yang saya muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih dipercaya Allah, diberi kepercayaan Allah bisa hidup, diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara halal bihalal yang digagas oleh Polres Pamekasan beserta dengan teman-teman media. Semoga kegiatan halal bihalal saat ini menjadi kegiatan yang barokah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi jalan mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, tadi ada yang nyelentuk kiainya pakai sepatu, pakai celana. Sebenarnya tadi di YIN Madura juga ada acara halal bihalal. Kemudian ada kunjungan dari DPR RI Komisi 8, yaitu Ibu Hajah Ansori SPDI. Beliau adalah alumni YIN Madura juga, sehingga mengunjungi YIN Madura dan halal bihalal. Saya sebagai rektor luar diminta untuk stempel dulu. Sehingga harus pakai sepatu dan celana seperti ini. Dan ini mau pakai sarung dari lebih benar saudara kiai misalnya kiai. Para bapak, para ibu yang berbahagia, sebenarnya halal bihalal ini adalah kegiatan yang sudah sering dilaksanakan oleh kita di Indonesia. Jadi kalau istilah halal bihalal itu adalah orang-orang Indonesia yang mengadakan pertama kali itu dalam rangka untuk halalun bihalalin, saling menghalalkan sebagai kelanjutan dengan adanya puasa Ramadan yang
itu dalam rangka untuk menembus dan menghapus dosa-dosa kita yang lalu melalui ibadah puasa Ramadan. Insya Allah dosa kepada Allah dihapus dan diampuni oleh Allah dengan melalui puasa Ramadan, asalkan puasa Ramadan kita adalah imanan wa ihtisaban. Asalkan ibadah puasa Ramadan kita laksanakan berdasarkan iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi", maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah diampuni melalui ibadah puasa Ramadan. Tetapi dosa dengan sesama manusia belum. Makanya kemudian selesai hari raya Idul Fitri kita bersilaturahim kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kemudian kepada saudara kita, kemudian ke tetangga kita, ke teman kita. Itu dalam rangka untuk menubuhkan kesalahan, dosa kita, saling memaafkan kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang disengaja. Termasuk juga Bapak Kapolres Pamekasan ini seharusnya datang satu persatu ke kita ini, si A, si B, si C. Pas entar itu wartawan nih, pas Pamekasan, coplak cabut. Akhirnya Pak Kapolres mengadakan acara halal bihalal. Ya tertengki panjenengan, rawas kawan, awak media datang ke sini untuk efektivitas dan efisiensi. Karena diundang kan itu dalam rangka untuk efisiensi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, kita konsumsi ada nama kita masuk ke dalam undang dengan itu berdoa itu sebagai akibat karena untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka untuk saling memaafkan. Maka ketika sudah saling bersalaman, Pak Kapolres tadi bilang mohon maaf lahir batin, ini Pak Kapolres sama-sama mohon maaf lahir batin, selamat datang. Maka disitulah kemudian dosa di antara kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah kemudian kita menjadi Idul Fitri. Idul Fitri kembali suci. Kenapa Ustaz kok dikatakan kembali suci? Karena dulu kita ini pernah suci. Berarti awalnya kita ini lahir dalam keadaan suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Dalam ilmu tarbiyah, fitrah itu dimaknai adalah potensi yang bisa dididik untuk bisa menjadi baik. Tetapi dalam ilmu tasawuf dan akhlak itu fitrah dimaknai adalah suci yang dibawa sejak lahir atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena romantika kehidupan, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi, maka tergantung kepada kedua orang tuanya apakah dia akan dijadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tapi sekalian, berarti bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, meskipun prosesnya legal ataupun tidak legal. Jadi kalau legal suci, ilegal pun juga suci. Tidak ada dalam Islam namanya anak haram, tidak ada. Yang haram itu anak zina, itu anak haram itu yang haram itu makan si azina. Dunia anak si azina. Makanya yang harus bertaubat itu adalah bapak ibunya yang berzina, yang melakukan barang haram itu yang berdosa dan yang melakukan yang haram. Makanya itu anak zina tidak ada dalam Islam itu. Yang lahir dalam keadaan suci dan dibimbing oleh kedua orang tuanya, apakah dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah atau tidak? Alhamdulillah kita menjadi orang Muslim, jadi mukmin semua, beriman kepada Allah. Epa sekolah madrasah, epa mondok, epa sekolah umum, epa ngaji sekolah, tetap mukmin. Kemudian beliau
Maka sejak balik itulah kemudian amal kita lepas dari orang tua. Yang macam nggak balik kan yang macam dan pacaran. Dikit-dikit. Apa nih boy? Aku nih. Alelek kabilina orang lain. Alelek kelakina orang. Itulah yang menyebabkan kemudian dosa lagi kita. Ini kacau oleh burung geni sakone. Burung geni sakone. Maka kemudian atas rahman dan rahimnya Allah menjadikan Ramadan untuk tempat menebus dosa kita melalui puasa Ramadan selama 1 bulan. Alhamdulillah, insya Allah kita semua saat ini adalah orang yang suci kembali. Oleh karenanya, untuk menjaga kesucian ini, maka kata Rasul, salatun muhlikah. Ada 3 perkara yang menyebabkan kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, hidup kita ini sama dengan matinya. Kesucian kita akan hilang kembali. Apa 3 hal ini? Pertama, hawa muttabah, yaitu orang yang menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yang tugasnya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu ini tugasnya mengajak, menggerogoti manusia untuk mengerjakan hal-hal yang jelek. Nah, kalau Ramadan ini sukses membuat kita menjadi Idul Fitri suci kembali, mari kita kendalikan hawa nafsu dalam diri kita ini sebagaimana kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan Ramadan. Lapar juga, perkak juga. Makanya orang puasa itu pasti lapar, pasti dahaga. Cek menreng puasa, macam tak lapar, macam tak boleh baca senas hari. Tak boleh tu bahasa wartawan itu malam demo yang digoyong sedemo pemkap macam panas. Tak boleh tak bagian keamanan intel panas itu aja tak buka karena yakin bahwa puasa Ramadan itu adalah perintah Allah. Alhamdulillah mampu mengendalikan. Nah, sekarang kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu ini agar kesucian kita ini tidak kurang kembali. Dikendalikan, masa sebelum benteng bisa mengendalikan, mas makin habis dikendalikan. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan, caranya mana mas? Punya keterbatasan. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terlanjur kalau bisa boleh cepat untuk bertaubat kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasikun muto. Orang yang punya sifat iri hati dengki, tidak bahagia kalau temannya mendapatkan kebahagiaan, tak senang mengkancana oleh kebahagiaan, tak senang orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Eka tinggi datang kena mana motor anak cing, tangan cing, ya terkejut. Maka kemudian di situ biasanya muncul suudzon, buruk sangka. Kalau sudah buruk sangka biasanya mudah memfitnah. Kita ini, Pak Kapolres Anyar pada telok bulan dah sampai mobil Anyar, dicurigai. Itu loh. Dari mana itu? Dapat wartawan nih biasa. Bina Kapolres, tumben mobilan baru gitu. Mau nih kan, karena kalau bayar dua, WA kan Pak Parek ada mobil baru
dia itu. Tidak apa-apa, karena itulah kami kasih informasikan begitu ya. Tapi jangan sampai muncul upaya-upaya untuk memfitnah. Memfitnah ini adalah ujaran sikap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Merah dibilang biru, biru dibilang kuning, kuning dibilang muda, macam-macam. Dan ini yang menyebabkan kemudian budarnya tentang kesucian kita. Oleh karenanya mari kita jangan biasakan punya sifat iri hati dengki. Menyikapi ini caranya adalah ketika ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus senang. Untuk senang begini maka diri kita harus selalu merasa bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah untuk sementara waktu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah kalau perasaan seperti itu mendapatkan nikmat yang banyak, yang sedikit, jabatan yang tinggi, yang rendah, insya Allah kita akan selalu qanaah menerima atas takdir Allah. Kalau tidak qanaah, kurang terus. Wanadru ila man fawqahu fiddin, wanadru wala nadru ila man dunahu fid dunya. Kita jangan melihat ke bawah, kita jangan melihat ke atas dalam urusan dunia, tetapi kita harus melihat ke bawah dalam urusan dunia. Penting apa sekali? Alhamdulillah, Tuhan setia di kehadiran Allah, dengan segala motor teknik, awak tak kena segala motor. Alhamdulillah, perbuatan tetapi urusan agama kita ke atas. Masa awak bisa tahajud kuat loman bisa ke atas untuk mencontoh hal-hal. Nah, ini caranya kita mengendalikan agar kita tidak punya rasa iri hati dan dengki, karena iri hati dengki ini penyakit. Kalau sudah orang punya penyakit iri hati ini biasanya berefek di badannya. Pertama kepikiran, itu mereka penyakit iri hati ini. Pengguan, kancane promosi dari direktur di media apa misalnya, sakit pikiran, sakit akhir tak nyaman tidur, tak nyaman makan, pusing-pusing ntar dokter. Dok, kenapa sih kau tidak bisa tidur, tidak bisa makan? Tensi, tekanan darah tinggi. Gara-gara punya rasa iri hati. Kalau sudah tekanan darah tinggi, ini sumber penyakit ini. Ini turun biasanya ke kencing, manis, ke asam, urat, macam-macam penyakitnya semuanya. Makanya kemudian kita oleh agama, oleh Rasulullah agar tidak punya penyakit iri hati. Caranya harus qanaah atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu berarti tak usah usaha kita tetap ikhtiar, usaha tetap. Cuma tetap disandarkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir karena disinya lama-lama. Yang ketiga adalah wa'idakul mar'i binafsihi. Orang yang hidupnya adalah sia-sia sama dengan matinya, yang bisa memudahkan terhadap kesucian kita adalah orang yang menyombongkan diri, sombong, congkak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingatlah ya, kita ini insan manusia yang tidak punya sesuatu yang bisa disombongkan. Apa disombongkan? Mobil, bukan milik kita, milik Allah. Sementara waktu rumah itu milik Allah. Istri, anak, suami, emas, pakaian yang mentereng ini semuanya milik Allah. Yang sementara waktu dititipkan kepada kita untuk apa? Di kalimatillah, untuk digunakan meninggikan agama Allah. Seperti bapak-bapak ibu sekalian yang jadi wartawan, ini amanah untuk digunakan menjadi wartawan yang baik, mengakses informasi-informasi yang benar.
Kelanjutan tapi proyek. memperbanyak informasi berdasarkan pengakuan si A, berdasarkan pengakuan si B, hasil observasi di lapangan, begitu akurat informasi. Jangan sampai hanya kemudian satu informasi saja kemudian diakses. Inilah wartawan. Insya Allah wartawan ini termasuk Amin ya Allah. Amin. karena memudahkan orang lain menerima Amin ya Allah. bertahun. Ini pekerjaan yang mulia Pak Polres ini. Makanya dunia kalau mengundang wartawan ini tadi minta keamanan. Salah satunya ada faktor di para wartawan ini aman-aman yang Makassar ini. Salah satu faktornya adalah dukungan dari wartawan. Oleh karenanya, saya ingatkan kita tidak perlu sombong. Wala tamshi fil ardi Marhaban. janganlah berjalan di muka bumi ini dengan congkak, dengan sombong, karena tidak ada satupun yang kita miliki, tetapi semuanya inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin demikian saja sekedar ya tausiah yang disampaikan dalam acara halal bihalal saat ini. Sebenarnya bukan ceramahnya ini yang dibutuhkan, tetapi adalah ketenangan batin kita, hati kita untuk saling menerima dan memaafkan di antara kita. Dari Polres Makassar dengan wartawan mungkin selama di lapangan ada persinggungan, mungkin ada apa yang kurang selama ini, kata Pak Kapolres tadi, Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya termasuk saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besar. Semoga ada manfaatnya. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجمعين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور القران اللهم نور قلوبنا بهدايه القران اللهم نور قلوبنا بشفاعه القران خصوصا المرحوم المرحوما آبائنا وأمهاتنا ولدنا ولدنا وعمنا وأمتنا وأسدنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفرهم وأكرمهم واغفر لهم اللهم لا تهلكنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مهنة من غفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 تقبل منا دعاءنا بكرامة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Video itu macam masuk ke kita lah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormati, memasuki acara selanjutnya yaitu pertama, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Demikian seluruh acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara yang bertugas mengisi undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi.